Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah Liqa'im bihukukillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, fala hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah rabbil alamin. Kawan-kawanku yang saya hormati, yang saya muliakan, dimanapun panjenengan berada, kembali lagi di konten izin bertanya Gus. Apa yang dimaksud dengan imsak, dan pada saat imsak apakah masih boleh makan dan minum? Alhamdulillah, udah azan tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Seger. Loh, kok sudah buka puasa? Kan belum waktunya. Di HP ku kan udah ada bunyi adzan, jadi aman dong. Ngawur, adzan di HP kan bukan jadi patokan. Makanya belajar fikih puasa di buku panduan lengkap fikih puasa karya Gus Ahmad Rifai. Di sini diterangkan bahwa adzan di masjid, TV dan radio ini sebenarnya bukan jadi patokan. Buku ini hadir dengan sistematis, lengkap dan dilengkapi sumber rujukan dari kitab-kitab fikih alam madhab Imam Syafi'i. Mulai dari syarat wajib puasa sampai tanya jawab seputar puasa ada di buku ini. Buku ini tersedia di distro Darul Hidayah. Buruan di. Oke, OTW order. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menjawab pertanyaan ini, maka imsak itu ada dua definisi. Sehingga dengan dua definisi ini nanti kegunaannya berbeda sesuai dengan definisi apa yang sedang kita bahas. Definisi yang pertama, imsak artinya adalah menahan. Maksudnya apa? Imsak min kulli muftirin, yaitu menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa. Berarti imsak adalah kegiatan yang dilakukan ketika puasa, di mana ketika kita tidak berpuasa melakukan sesuatu yang membatalkan puasa boleh dilakukan, tetapi ketika kita sedang berpuasa sesuatu yang awal mulanya boleh dilakukan itu menjadi tidak boleh untuk dilakukan. Dimulai dari kapan? Dimulai dari mulainya masuk waktu subuh hingga tenggelamnya matahari atau masuk waktu maghrib. Maka ini definisi yang pertama, yaitu definisi imsak. Yang imsak ini menjadi rukun di dalam puasa. Rukun puasa yang pertama niat, yang kedua adalah al-imsaku min kulli muftirin, menjaga diri, menahan dari sesuatu yang membatalkan puasa. Definisi yang pertama. Berarti imsak ini wajib dilakukan kapan? Mulai dari masuk waktu subuh atau waktu fajar, dan berakhirnya adalah ketika tenggelamnya matahari, yaitu masuk waktu maghrib. Tetapi dalam definisi yang kedua, imsak ini artinya adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, dimulai dari sesaat sebelum masuk waktu subuh. Jadi pada dasarnya sebelum masuk waktu subuh kita masih boleh melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, seperti makan, seperti minum dan lain sebagainya. Kenapa? Karena startnya puasa dimulai dari masuknya waktu subuh. Tetapi disunnahkan kita untuk memulai imsak beberapa saat sebelum masuknya waktu subuh. Kenapa? Untuk berjaga-jaga agar nanti ketika kita betul-betul masuk waktu subuh kita sudah terbebas dari hal-hal yang membatalkan puasa, mulut kita sudah bersih, badan kita sudah siap untuk diajak berpuasa. Dan ini bukan sesuatu hal yang bid'ah, ayo hati-hati. Ini bukan sesuatu hal yang tidak ada dalilnya. Justru adanya mengawalkan imsak beberapa saat itu hukumnya adalah sunnah, karena meniru apa yang dilakukan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kenapa? Karena di dalam hadis riwayat Imam Bukhari nomor 1921 dan di dalam Imam Muslim nomor 1097, an Anasin dari sahabat Anas, an Zaid bin Sabit dari sahabat Zaid bin Sabit, qala, beliau berkata, tasahharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami sahur bersama dengan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, summa qama ila shalah, kemudian terdengar adzan subuh, dan kemudian setelah terdengar adzan subuh beliau berangkat untuk melaksanakan salat. Qultu, maka Anas bin Malik mengatakan, saya bertanya ketika itu kepada Sayyidina Zaid, wahai Zaid,
kam kana bainal adani was suhur, kira-kira berapa lama jeda antara Nabi Muhammad SAW selesai sahur sampai kemudian terdengar adzan subuh. Maka qala Sayyidina Zaid bin Sabit mengatakan, qadru khamsina ayah, wahai Anas, sesungguhnya Nabi Muhammad menghentikan sahur itu kurang lebih waktu yang cukup untuk membaca 50 ayat Quran sebelum masuk waktu subuh. Artinya apa? Kanjeng Nabi mengajarkan kepada kita, ayo, walaupun kita tahu dimulainya puasa adalah ketika masuk waktu subuh, tapi ketika kita makan jangan jarak, kalau kata orang Jawa, jangan dipepet-pepet ke, jangan jadi orang yang ngeyel. Kenapa? 1 menit sebelum adzan baru saya berhenti, 10 detik sebelum adzan baru saya berhenti. Kenapa? Berbahaya. Karena kalau sampai luput menjadikan puasa kita tidak sah. Maka bagaimana yang diajarkan Nabi Muhammad? Sesaat, sebentar, sejenak sebelum betul-betul masuk waktu subuh kita sudah berhenti dari melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, agar kita ketika masuk waktu subuh yang betul-betul masuk waktu subuhnya, maka kita sudah siap untuk melaksanakan puasa. Dan ini juga yang menjadi pendapat dari para ulama fikih sebagaimana disebutkan di dalam kitab Al-Um juz 2 halaman 105. Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, wa astahibbu, dan saya sangat mensunnahkan at-ta'anni bis-suhur, untuk tidak bersegera atau untuk pelan-pelan ketika sahur, sahur dengan enak, sahur dengan nyaman, malam yakun fi waqtin mugharib, selama tidak mendekati waktu yukhafu ayyakunal fajr tolak, yaitu tidak sampai mendekati waktu fajar terbit. Fa inni uhibbu qat'ahu fi dalikal waqt, maka ketika sudah hampir masuk waktu fajar, saya menyukai untuk menyudahi sahur saya. Artinya apa? Kita disunahkan oleh para ulama fikih untuk sahur dengan tenang, sahur dengan nyaman, sahur dengan tidak tergesa-gesa. Artinya apa? Ada waktu yang cukup. Dan kemudian setelah nanti kita sahur, hentikanlah sahur panjenengan sesaat sebelum waktu fajar itu benar-benar tiba. Bahkan Imam Bukhari rahimahullah ta'ala sampai membuat bab sendiri di dalam kitab beliau yang berjudul Babu Qadrukum Bainas Suhuri wa Salatil Fajri. Bab kalian mengira-ngira tentang waktu berhentinya antara sahur dan masuk sholat subuh, masuk waktu fajar. Maka di dalam hadis tersebut disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala di dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari disebutkan, qauluhu bab qadrukum baina suhuri wa salatil fajri ay intaha us-suhuri wabtida'us shalah, yaitu waktu disunahkan untuk mengakhirkan sahur, ada jeda sekian waktu, lalu kemudian masuk waktu sholat. Li'annal murad taqdiruz zaman alladhi taraka fihi al-aql wal murad bi fi'li shalah awwalus syuru' fiha. Yang dimaksud adalah bahwa kita disunahkan untuk berhenti sahur dan kemudian ada jeda waktu, baru kemudian adzan subuh berkumandang. Qauluhu qadru khamsina ayah, Nabi Muhammad ketika beliau memberhentikan sahur kira-kira 50 ayat sebelum masuk waktu subuh. Apa maksudnya? Maksudnya adalah waktu jeda tersebut adalah waktu yang kira-kira cukup untuk membaca 50 ayat. Kenapa? Karena zaman dahulu belum ada jam, belum ada satuan menit, belum ada satuan detik, sehingga ketika hendak mengira-ngirakan waktu maka dikira-kirakan dengan perbuatan. Oh, ini berapa lama? Biqadri subhanallah, sebatas ucapan subhanallah misalnya. Oh, berapa lama? Biqadri esrina ayah, sebatas kita membaca 20 ayat. Berapa lama? Sebatas kita membaca 50 ayat dan lain sebagainya. Sehingga dalam mengukur ukuran waktu digunakan waktu kira-kira untuk melakukan pekerjaan ini, untuk membaca ayat Quran sekian ayat dan lain sebagainya. Maka 50 ayat tadi dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, kalau kita mau mengukur berarti kira-kira imsak itu berapa menit sebelum masuk waktu subuh. 50 ayat ay mutawassithah la tawilah wala qasirah, yang ayatnya tengah-tengah, tidak ayat yang panjang juga tidak ayat yang terlalu pendek.
La sari'ah wala bati'ah, membacanya juga dengan tempo yang sedang, tidak membaca dengan sangat cepat, juga tidak membaca dengan sangat pelan. Itulah yang dikerjakan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama mutaakhirin setelah adanya satuan jam, setelah adanya satuan menit, setelah adanya satuan detik, kemudian berusaha mencari tahu kira-kira kesunahan yang diperintahkan Nabi Muhammad berhenti sahur sebelum subuh kira-kira berapa menit ya. Maka kemudian kata para ulama radhiyallahu ta'ala anhum, sebagaimana fatwa di dalam Darul Ifta Mesir, Syekh Hasanain Muhammad Makhluf mengatakan bahwa qadr khamsina ayah itu wa yuqaddaru dzalika zamanan bi asri daqaiq takriban. Dan orang zaman dahulu menggunakan satuan waktu 50 ayat Al-Quran, itu kalau zaman sekarang sama dengan 10 menit. Adapun di dalam kitab madhab Syafi'i yang lain, Taqriratus Sadidah, disebutkan bahwa disunnahkan untuk memberhentikan sahur biqadri khamsina ayah. Berapa itu menitannya? Ai rubu sa'ah, yaitu seperempat jam atau 15 menit. Dan di Indonesia biasanya digunakan oleh Kemenak di dalam menyusul jadwal imsakiyah menggunakan acuan 10 menit sebelum adzan subuh disunnahkan untuk memberhentikan makan, sahur, minum dan lain sebagainya. Artinya apa? Kalau pada waktu imsak tersebut kita masih makan, masih boleh hukumnya. Minum masih boleh. Tetapi sunnahnya adalah memberhentikan sebagai bentuk mawas diri. Hati-hati, sebab sebentar lagi waktu puasa akan dimulai. Terima kasih, semoga bisa dipahami dengan seksama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, udah azan tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Seger. Loh, kok sudah buka puasa? Kan belum waktunya. Di HP ku kan udah ada bunyi adzan, jadi aman dong. Ngawur, adzan di HP kan bukan jadi patokan. Makanya belajar fikih puasa di buku panduan lengkap fikih puasa karya Gus Ahmad Rifai. Di sini diterangkan bahwa adzan di masjid, TV dan radio ini sebenarnya bukan jadi patokan. Buku ini hadir dengan sistematis, lengkap dan dilengkapi sumber rujukan dari kitab-kitab fikih alam madhab Imam Syafi'i. Mulai dari syarat wajib puasa sampai tanya jawab seputar puasa ada di buku ini. Buku ini tersedia di distro Darul Hidayah. Buruan di. Oke, OTW order.